Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar para siswa kelas 8? Semoga selalu sehat. Hari ini kita akan bahas tentang pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana ini merupakan suatu bentuk atau alat yang memudahkan dalam kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Nah, pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu akan mengenal beberapa istilah sebagai berikut ini. Yang pertama, titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Kemudian titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Berikutnya titik kuasa, yaitu tempat diberikannya gaya kuasa. Kemudian macam-macam pesawat sederhana. Secara umum, pesawat sederhana dibagi menjadi 3, yaitu pengungkit, bidang miring, dan katrol. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang disebut dengan pengungkit. Nah, bagaimana yang disebut dengan pengungkit? Nah, pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Nah, untuk ini Anda perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada yang disebut titik tumpuan, kemudian ada lengan kuasa, ada gaya kuasa, ada lengan beban, dan ada gaya beban. Nah, sebagai keterangannya, apa itu yang disebut F? F adalah gaya kuasa dengan satuan Newton. Kemudian W artinya beban dengan satuan Newton. Kemudian LK artinya lengan kuasa dengan satuan meter, dan LB adalah lengan beban dengan satuan meter. Nah, prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Nah, kira-kira bagaimana cara memperkecil gaya? Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Secara matematis, hubungan antara F, W, LK, LB dapat dirumuskan sebagai berikut. W atau berat benda kali lengan beban sama dengan gaya yang diberikan kali lengan kuasa, di mana mempunyai keuntungan mekanis, yaitu berat beban dibagi gaya yang diberikan sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Kemudian pembagian pengungkit ini ada 3 jenis, 3 kelas. Yang pertama, tuas jenis pertama, yang mana dalam hal ini kuasa di akhir, kemudian titik tumpu dekat beban, dan bebannya di dekat titik tumpu. Kemudian yang kedua, tuas yang berkaitan dengan titik tumpunya di ujung, sedangkan beban di tengah dan kuasa di ujung. Dan yang ketiga, apabila titik tumpunya di ujung, lengan kuasa di tengah, dan beban di ujung. Ini kebalikan dari pengungkit jenis kedua. Nah, contoh tuas kelas 1. Nah, untuk tuas kelas 1 sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya gunting, penjepit rambut, tang, kemudian penjepit kabel, ya, kemudian penjepit kertas, kemudian pengungkit yang disebut mainan jungkat-jungkit. Berikutnya untuk contoh tuas kelas 2, misalnya yang disebut dengan gerobak pasir, ya, kemudian pemotong buah yang disebut dengan buah karet, pemotong kertas, itu termasuk
dalam tuas kelas 2. Sedangkan contoh dari tuas kelas 3 para siswa, yaitu contohnya yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, ya misalnya staples kertas, kemudian cangkul, skop, ya, kemudian penjepit. Nah, itu beberapa contoh yang termasuk tuas kelas 3. Nah, demikian untuk hari ini. Untuk para siswa, semoga dapat dipahami dan selalu dalam keadaan sehat. Selamat mengerjakan tugas dan kami ucapkan terima kasih.